Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kompos Sigit, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan SD Negeri Kompos Sigit. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dipertemukan di tempat kita, di sekolah kita, dalam suasana kekeluargaan dan penuh kekompakan. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu AKM. Ini sebenarnya merupakan program guru belajar yang dari Kemendikbud. Jadi kali ini tugas saya adalah melakukan pengimbasan kepada teman-teman semua supaya Bapak Ibu, teman-teman bisa memahami lebih detail apa itu AKM, karena di tahun 2021 ini AKM akan dilaksanakan. Baik, seperti apa itu AKM? Saya akan tampilkan pada PowerPoint. Ya, apa yang melatar belakangnya sehingga ada AKM? Itu karena hasil PISA itu di tes kemampuan anak kita, itu kemampuan belajar siswa itu untuk pendidikan dasar dan menengah itu masih kurang memadai, tidak sesuai dengan harapan. Kemudian karena kondisi tersebut, maka asesmen perlu dilakukan, itu untuk memetakan untuk pendidikan secara menyeluruh. Nantinya hasil itu akan diterapkan nanti oleh Kementerian. Hasil dari asesmen ini akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kedepannya nanti ujian nasional sudah tidak diberlakukan. Baik, apa yang dilakukan oleh Kemendikbud itu untuk meningkatkan, seperti tadi latar belakang, untuk meningkatkan hasil PISA tersebut pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu, maka Kementerian Pendidikan menyelenggarakan suatu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kalau sebelumnya ada itu PJJ, kemudian bagaimana pelaksanaannya, ini sebenarnya sudah tahap ketiga yang dilakukan oleh Kemendikbud. Kemudian tujuannya kita nanti dari pelatihan nanti secara daring, Bapak Ibu melalui guru belajar, itu diharapkan teman-teman nantinya memahami konsep asesmen nasional, bagaimana bentuk pelaksanaannya, kemudian bagaimana contoh asesmen literasinya, baik itu literasi membaca maupun literasi numerasi. Nah, kemudian bagaimana membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kemudian nantinya teman-teman juga akan melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum seperti yang saya lakukan hari ini. Kemudian, apakah BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu? Karena ini merupakan sesuatu yang baru, saya pribadi sendiri baru memahami yang seperti apa itu AKM setelah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dari program Kemendikbud seperti itu. Kemudian, jadi ini yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, ya, Dasar dan Menengah, Kementerian Kemendikbud. Kemudian siapa-siapa yang menjadi BIMTEK, peserta BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, kita ini. Ya, jadi yang pertama guru, supaya kita semua guru memahami itu apa AKM, karena nantinya ini akan diberikan ke siswa kita, jadi harus kita yang pahami dulu. Guru SD, SMP, SMA, dan atau SMK. Untuk guru TK itu tidak masuk karena AKM tidak diberlakukan di TK. Kemudian siapa lagi? Kepala sekolah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah hadir bersama kita. Luar biasa semangatnya mendorong kita untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian pengawas, selanjutnya peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat. Apa persyaratannya? Makanya tadi di WA, dari kemarin saya sampaikan bisa diakses semua Simpika Beta. Kemarin ada beberapa teman yang sudah bisa buka, ada yang sudah dapat seperti dengan ini. Alhamdulillah sudah bisa buka PKB-nya, itu sering-sering dibuka Bu, sangat bermanfaat. Ada banyak pelatihan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Kalau kita
tahu SIMPK beta, kita mulai buka GTK dan Kemendikbud itu, kemudian guru belajar. Saya pribadi Bu sudah 3, ini KKN merupakan tahap ketiga. Jadi saya sudah memiliki 3 sertifikat 32 jam, jadi dapat sertifikatnya, dapat ilmunya, tercatat juga setelah bahwa ada yang ikut dari kontes IKIP, tercatat juga gugus tak, siapa-siapa yang ikut dari gugus 2. Seperti itu Pak Asis sebagai ketua gugus kita. Jadi sangat bermanfaat kegiatan seperti ini di situ. Kabelnya silakan dibuka. Kalau sering kita akses bisa jadi ada panggilan tak untuk mengikuti PPG seperti Benani. Alhamdulillah sudah terbuka kemarin ya Benani. Kemudian ya jadi memiliki perangkat atau laptop, bisa juga di HP smartphone, bisa juga kita buka nanti karena kegiatan nanti ini berjalan secara online. Jadi kita belajar bisa buka saja laptop, tapi online ya, dihubungkan dengan internet. Baik, tahapan yang kita nanti lakukan adalah BIMTEK. Jadi hari ini setelah pemaparan pengimbasan ini, nanti teman-teman akan mulai membuka ini BIMTEK untuk mengikuti BIMTEK ini ya. Jadi pada tahapan ini teman-teman nantinya akan mengikuti orientasi. Apa itu latar belakangnya, tadi saya sudah sampaikan tapi belum mendetail. Apa tujuannya, kebijakannya, alurnya itu, guru belajar, kemudian mengikuti pembelajaran tentang konsep asesmen kompetensi minimum, kemudian bagaimana butir-butir soal literasi membaca maupun literasi numerasi, seperti apa contoh-contoh soalnya ada. Kemudian dari itu kita bisa membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum. Kegiatan ini berlanjut selama 5 hari. Jadi 5 hari. Kalau ini nanti Bapak Ibu akan mungkin mengikuti angkatan 8. Saya itu angkatan pertama. Ini sudah berjalan hari ini angkatan 8 sampai angkatan 11. Jadi 5 hari Senin akan berakhir nantinya di hari Jumat. Panjang juga waktunya Bu. Saya biasa selesai 25%, terus istirahat lagi, besoknya lagi 50%. Iya begitu sih. Enak sambil makan. Selanjutnya jadi tahap kedua pengimbasan yang seperti saya lakukan, tapi ini pengimbasan silakan kalau Ibu melanjutkan. Tadinya saya melaksanakan melalui rekaman video, iya. Kemudian divideokan dari hasil video pengimbasan, diunggah di channel YouTube. Ada di channel YouTube, bisa nanti dikirimkan video beda. Silakan di subscribe, di like dan komen. Iya. Ya baik. Ini sebenarnya saya coba buka karena kita bisa buka sekolah lain. Ada yang 20 besar teratas, karena memang kalau SMA kan banyak gurunya. Kalau kita kan tidak banyak di SD. Iya. Ini sekolah kita 1 orang yang tuntas BIMTEK-nya, baru 1 orang, baru saya di angkatan 1. Jadi kalau di IKIP 1 itu sudah ada 3 orang. Minggu yang lalu itu cek itu 2 orang, datang bertambah 1 jadi 3. Saya kan coba buka, kita langsung 5. kita tuh langsung orangnya begini. Iya. Kemudian unggulan BTN itu 5 orang, sebelumnya itu 3. Saya lihat berarti ada pengimbasan, ada teman-temannya yang ikut bertambah 2 orang. Tertinggi belum ada 1 pun. Saya cek di gugus tak dulu. Jadi Pak Ketua, tidak ada pina masuk. Karena saya sudah cek. Waalaikumsalam, silakan Bu Haji. Iya. Jadi SD Telkom belum ada 1 pun. Iya. Kemudian SD kampus IKIP belum ada juga. Jadi kalau di gugus kita baru 3 orang yang 3 sekolah yang mengikuti. Kita karena sudah pengimbasan begini, kita sudah ketemu luar biasa antusiasnya teman-teman. Kita yakin pasti langsung banyak sekolah kita. Jadi alhamdulillah tanpa mengikuti pelatihan mungkin di luar, kita sudah pahami apa itu KKN dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Paling tidak sudah ada alurnya, oh begini yang dilakukan anak-anak nanti, begini alurnya. Iya. Ini jadi mudah-mudahan setelah ketemu nanti ini kita melewati SD unggulan BTN. Iya. Baik. Kemudian bagaimana caranya mengikuti BIMTEK? Sudah sekali Bu. Yang penting ada kita bisa buka akun SIMPK beta. Kalau tidak bisa, nanti kita tetap meminta tolong ketua KKG menghubungi mungkin panitia mendata siapa-siapa teman yang tidak bisa terbuka, seperti Bu Risna. Iya, kalau Bu Randani sudah bisa dibuka sebentar membuka. Dan ini cukup klik saja GTK, nggak usah lengkap.
tidak usah lengkap, cukup GTK, tapi jangan dulu sebentar. Jadi dibuka ini GTK, diklik langsung akan muncul seperti ini. Jadi ini Bu, kalau Bunani tadi saya sudah dapat di pencarian data GTK sudah ada, memang tidak pernah buka, jadi mudah. Ya, jadi kita begitu dapat ini langsung buka guru belajar, masuk. Nanti setelah masuk, Bapak Ibu akan diminta nanti akun SIM PKB yang pernah kita buka itu yang 2015 guru.id. Iya, itu. Baru saya hanya menyampaikan ke teman, itu akun SIM PKB kita sering-sering dibuka dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat di pelatihan ilmu, dan juga ada pelatihan dipanggil Ki. Kalau kayak pelatihan PKB, saya juga begitu lewat akun SIM PKB. Semakin mendaftar guru penggerak juga ada. Sekolah penggerak, kita berharap ibu kepala sekolah kita nanti daftarkan sekolah kita sebagai salah satu sekolah penggerak. Iya, jangan sampai karena kita ini termasuk sekolah yang mungkin difavoritkan, tapi kita sibuk biasa-biasa, tapi orang lain memfavoritkan seperti ini lagi, masa tidak masuk sekolah guru penggerak. Jadi setelah ini Bu, kita akan berdaftar, tadi yang mendaftar kepala sekolah. Saya Bu sudah masuk di guru penggerak, masih dalam proses simulasi mengajar, sudah nih sisa tahap wawancara yang saya harus lewati. Kemudian setelah itu silakan pilih guru belajar yang tadi saya sampaikan, kemudian klik masuk. Ya sudah saya sampaikan, jadi sampai di sini kita akan masuk di sini. Setelah itu gunakan user dan kata sandi akun SIM PKB untuk login. Iya. Nah ini nih yang banyak teman. Teman tahu nomor KG-nya, karena bisa dicek di pencarian data, tapi lupa kata sandinya. Karena lama nih kasih betul. Kalau saya tuh memang sudah begitu terpasang, nanti kita sudah pernah masukkan simpan paten di laptop Pak. Iya. Persimpan, begitu kita buka SIM PKB langsung masuk, tidak perlu lagi mengetik ini alamat surat kata sandi. Iya. Nah selanjutnya ini selesai nih Bu. Saya sudah mengikuti ini yang awal pengenalan, kemudian masa pandemi COVID-19, jadi ada sertifikat 22 jam saya peroleh, kemudian sudah masuk ini asesmen kompetensi minimum. Jadi ini yang kita klik AKM. Nah setelah diklik itu kita pilih jadwal. Jadi kita pilih jadwalnya. Hari ini pemilihan memang kenapa waktu hari Sabtu tidak jadi juga kegiatan, karena bagus sekali pas kita pelatihan langsung buka masuk yang kata 8 hari ini Bu. Saya sudah buka sampai batas jam 23:59 bisa kita buka. Kalau tidak pertemuan ke hari ini, maka kita akan menunggu nanti tanggal 13 baru terbuka lagi, karena tidak bisa terbuka kalau belum jadwalnya. Jadi ini akan dilaksanakan selama 5 hari, tanggal 8 sampai tanggal 12, hari Senin sampai hari Jumat. Jadi santai di pelatihannya, enak jadwalnya, saya kira sangat luas. Nah, kemudian setelah memilih jadwal, kemudian kita klik daftar. Tapi kalau bisa angkatan 8 mau kita ambil hari ini. Selanjutnya apa manfaat dari kegiatan kita buka seri belajar ini? Kita memiliki pengalaman belajar yang seru, sudah pasti dan sesuatu yang baru. Kemudian pengalaman belajar bersama teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Selanjutnya pemahaman paling penting ini ilmunya. Bagaimana kita memahami apa itu asesmen kompetensi minimum. Kemudian paling terakhir kita akan mendapatkan nanti sertifikat BIMTEK 32 jam untuk bisa digunakan di kenaikan pangkat. Ke depan Bu, kenaikan pangkat kita itu tidak semua bisa diambil sertifikat, tetapi mungkin dari Kemendikbud, dari dinas, sudah dari kecamatan, K3S itu. Kedepannya saya pernah membaca itu apa sudah diberlakukan untuk kenaikan pangkat. Ini Bu, saya memperlihatkan ini yang sudah saya dapat. Kata pertama, jadi kita begitu selesai hari Jumat, biasanya 2 hari kemudian paling lambat itu sudah muncul sertifikat seperti ini. Saya akan tanda tangan
Iya, jadi Pak Dr. Iwan Sahrin ini Direktur Jenderal Pemuda Tenaga Kependidikan. Jadi keren tuh, dapat ilmunya, dapat sertifikatnya. Terus sekolahnya juga terangkat karena kelihatan SD kurva sedikit, 21 orang yang ikut. Iya, harus ikut, makanya Bu Haji juga walaupun sudah potensi ikut saja. Iya, luar biasa juga semangatnya Ibu. Tetap semangat, sehat selalu Bu, meski purna bakti. Iya. Nah ini Bu, nah kelihatan tuh 32 jam. Saya buktikan kurang begini. Sertifikatku secara online sudah 4. Mungkin mendaftar kenaikan pangkat 4A itu lewat ini. Dalam persyaratan sertifikat. Yang terakhir mungkin ini yang paling Bapak Ibu tunggu-tunggu. Ini terima kasih. Selanjutnya ini tidak selesai di sini. Ada jadi bukan bagi sekarang. Semua ada buka di kota. Pastikan kuota lancar. Iya. Baik, kita kembali, silakan buka ke GTK saja, klik GTK cukup. Ya bisa Bu, bisa di HP. Tapi Ibu belum tahu kita. Iya, masalahnya nanti. Iya, jadi aktifkan dulu, sambungkan laptop dengan internet, cukup klik GTK. Guru belajar. Jadi setelah masuk itu GTK, kita klik GTK muncul begini Bu. Nah kita klik guru belajar masuk. Nanti di situ diminta akun SIM PKBeta. Bagi Mas masuk. Karena Bagi Mas aktif selalu SIM PKB-nya. Karena beliau Bu Haji merupakan guru pamong UNM. Iya. Tapi kita tidak tahu kapan nih. Untuk begini Bu, untuk teman-teman kalau mau masuk ke akun SIM PKBeta kan ada nomor UKG. Nomor UKG-nya diklik, baru tambahkan guruku.id. Itu guruku.id. Baru atau masuk? Iya masuk. Masuk lagi Pak. Pak Wali sudah masuk? Belum. Ustaz Aziz sudah masuk, ya? Iya karena Bagi Mas sudah masuk ya? Polisnya sudah masuk? Kita masuk aja. Oh kita belum? Oh tunggu dulu, saya kesel depan. Iya, sudah masuk aja. Sudah masuk juga. Sudah, kalau kita Gimana dapat itu ya? tidak. Ini belum nomor siapa aja tidak bisa pakai handphone. Kita juga simpan ini nanti betul juga otomatis iya kalau ini iya angkatan 8 pilih yang angkatan 8 Bu Tabe supaya bisa kita